Pariwisata kemudian olahraga Kabupaten Pacitan itu dalam rangka mempersiapkan new normal pariwisata. Kita mengikuti satu arahan yang diberikan Pak Presiden kepada semua sivitas pariwisata dalam meeting yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, arahan dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ada 4 poin yang memang harus kita siapkan dalam new normal ini. Pertama, berkaitan dengan kita selaku yang melakukan kebijakan. Ya, pemerintah kan melakukan kebijakan itu. Kita dalam melakukan kebijakan ini kita harus semua sama-sama paham dan harus sama-sama satu persepsi bahwa sampai dengan saat ini endemi corona itu kan belum selesai. Kita harus sama. Jadi kondisi pariwisata sekarang ini bukan pasca, ya, bukan setelah selesai, tetapi sekarang ini dalam kondisi pandemi itu masih berjalan. Masih berlaku gitu. Masih ada penularan pandemi di seluruh Indonesia. Ada kawasan-kawasan yang sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang sudah menurun. Nah, itu harus dipahami bersama. Kenapa itu harus dipahami bersama? Karena kebijakan yang kita keluar itu harus berdasarkan itu dulu. Nah, gitu misalnya. Tapi kalau kita bilang, oh ini udah aman, kalau ada memikir aman, nanti kebijakannya kita keluarkan seakan aman. Gitu. Itu yang kedua. Karena yang pertama tadi, karena kita posisi pandemi itu, maka 3 poin yang harus kita pahami berkaitan dengan endemi itu. Maka pariwisata yang kita akan bangun dalam new normal itu harus mengacu kepada sehat, bersih, dan aman. Nah, jadi kenapa orang kok harus gitu? Kenapa posisinya kita masih endemi? Nah, bersih itu bagi kita, semua kawasan wisata kita itu tidak ada kata-kata lagi mengatakan, oh bersih itu nanti nomor 2 lah, sampai berjalan aja, tidak bisa sekarang. Sekarang kondisi bersih itu harus kita ikutin dari sekarang. Bersih dalam memberi pelayanan, dan bersih yang melayani. Jadi orang-orang yang melayani harus bersih. Harus sehat, yang kedua harus sehat. Jadi misalnya gini, pedagang-pedagang yang berada di situ, dia tidak bisa mengatakan lokasinya kotor, terus menggunakan, misal yang paling ringan lah ya, orang cuci piring misalnya. Kalau dulu model 3 ember selesai. Celup udah bisa sekarang. Sekarang harus menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun, itu harus kita lakukan perubahan. Bersih, dan orang yang melayani harus dia sehat. Nah, wisatawan yang hadir juga harus punya standarisasi seperti itu juga. Dia harus bersih, mengerti tentang bersih, harus sehat. Kemudian yang 3 aman. Aman ini dari sisi pemerintah, dari sisi kepolisian bisa menjamin, bisa menstandarisasi bahwa lokasi kita ini aman. Kan kita lihat banyak kejadian-kejadian orang-orang yang dengan pandemi ini kan mempunyai aturan sangat ketat, membokir, segala macam. Nah, di daerah wisata tidak bisa seperti itu. Nah, ada jaminan keamanan bagi pelaksana wisata dan wisatawan yang hadir itu untuk aman gitu posisi. Nah, poin yang ketiga adalah berkaitan dengan sosialisasi. Pak Presiden, Pak Kepala Dinas Provinsi itu menekankan kepada kita, apabila kita sudah memiliki 3 pilar tadi itu, kita harus membuat satu aturan pedoman atau standar operasional prosedur kita tentang protokol kesehatan yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan pembukaan kita tadi itu, yang mengacu pada 3 tadi itu. Nah, kami sekarang kami sudah membuat draftnya. Dan sekarang ini kami dengan tahapnya adalah tahap sosialisasi. Hampir seminggu sudah kami selesaikan, minggu ini masih masukkan. Besok kita udah mengadakan Zoom meeting sudah, dengan semua sektor sudah kita ajak di dalamnya, yang terlibat di dalamnya. Kemudian kita menganggap bahwa Zoom meeting itu kadang-kadang tidak ada hal-hal yang belum terikut di dalamnya, kan gitu ya. Pedagang-pedagang yang kecil itu kadang-kadang tidak bisa Zoom meeting, kayak gitu loh. Pelaku shuttle, pelaku ojek itu tidak bisa Zoom meeting, tetap harus kita tetap buka. Nah, kemarin 1 minggu kemarin itu kita ada tatap muka, tapi tetap dengan skala protokol kesehatan. Besok kita juga masih melaksanakan juga di Parai, mengundang sektor-sektor usaha hotel, restoran, pedagang-pedagang, travel agent, itu kita ajak untuk bertatap muka besok ya? Besok, mengadakan besok. Nah, itu salah satu usaha kita dalam rangka bahwa
protokol kita, SOP kita ini kan tidak bisa ditawar. Nggih, harus tidak bisa ditawar. Orang bilang Pak Bos bikin cuci tangan, nggak bisa. Itu standar harus kita ikuti. Tetapi kita mengkawinkan dengan kearifan lokal, ya toh. Apa kira-kira yang berguna kita tahu? Tapi bukan mengurangi, menambah kearifan lokal itu. Dan itu menjadi kesepakatan kita. Dan ini dalam sosialisasi ini yang penting. Kami sangat penting karena sosialisasi ini berdampak kepada nanti aplikasi di lapangan. Terakhir nanti ada tahap terakhir, yang keempat adalah tahap aplikasinya, pembukaan kita, rencana kita yang apabila kesiapan kita. Kesiapan itu loh, fisik yang harus kita siapkan. Karena kita harus menyediakan stafel, misalnya gitu ya, kita harus menyiapkan. Sebenarnya swasta fasilitas umum gitu ya. Sarana-sarananya yang harus kita lakukan. Kesiapan itu udah kita siap, udah sedia, pengelolanya sudah siap, pelaksana di dalamnya sudah siap, misal pedagang segala itu sudah siap, sudah mempunyai mindset dan punya perilaku yang siap untuk itu. Kemudian kita akan laksanakan reopening rencananya. Nah, reopening ini tidak bisa sepihak. Kalau kita selaku yang laksanakan sudah siap, tetapi dari sistem, karena ada 3 untuk membuka itu ada 3. Satu dari kesehatan, kemudian dari tim COVID, Satgas COVID kabupaten dan provinsi, yang ketiga dari kepolisian. Rekomendasi harus kita dapat. Ada aturannya memang, kalau tidak menurun kurvanya dalam waktu 1 minggu sebelum pembukaan, tidak boleh dibuka. Tidak jadi dibuka. Tidak bisa buka. Itu aturan memang. Bukan karena kita gitu. Jadi kalau terjadi positif itu malah meningkat. Ya itu, kita ini kapasitas kan meningkat, turunnya menambah. Kalau tidak menurun, tidak bisa. Kemudian orang-orang yang OPD, orang-orang yang dalam pengawasan itu tidak menurun, juga tidak bisa. Kemudian rekomendasi dari Satgas, dari gugus tugas COVID itu juga mengatakan bahwa mereka mengizinkan kita dan dipimpin oleh Bapak. Terakhir dari sisi keamanan, polisi memberi rekomendasi. 3 itu. Jadi kami siap, rekomendasi itu bisa kita terima dan tetapi kami punya semangat, teman-teman punya semangat yang sama bahwa kita harus bisa berusaha melakukan pembukaan pelayanan publik pariwisata. Kenapa? Selain COVID ini kan tidak jelas. Ya, ujungnya belum ada. Ujungnya kapan? Satu sisi perekonomian itu harus berputar. Tetapi kita tidak ingin mengorbankan rakyat, bukan itu. Kita ingin mengorbankan, biar kita bukan itu. Tetapi dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus menyadari bagaimana hidup bersanding dengan COVID, kan gitu ya. Bukan kita melawan COVID, tapi bagaimana kita bisa hidup bersanding bersama corona, sehingga kita juga aman, sehat, dan kita bisa melakukan perputaran ekonomi di pariwisata. Nah, kita rencanakan kemarin itu tanggal 18, rencana kita loh. Tapi itu rencana itu bukan baku. Saya itu membuat semangat aja. Biar teman-teman semangat untuk mempersiapkan diri, menyiapkan diri, berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan di pariwisata. Kemudian kita harapkan semangat ini memberikan imun kepada semuanya, gitu ya, untuk sehat. Kan semangat itu bikin imun yang positif jadi sehat. Dan dengan imun sehat itu kita harapkan kurva akan turun, kondisi akan semakin baik. Mudah-mudahan atas izin kita semua dan doa saya semua kita bisa buka. Amin. Itu yang kami lakukan, dan hari ini kami semua terus melakukan persiapan, baik persiapan sosialisasi maupun persiapan fisik yang akan rencana kita itu kan. Itu dari Dinas Pariwisata yang sekarang ini sedang lakukan itu. Kalau boleh tahu Pak, persentase kesiapannya sudah seberapa persen Pak? Dari sosialisasi kita dari tahap tahap ketiga itu sosialisasi kita sudah masuk kepada hampir final lah ya. Kita sudah punya draft itu, masukan udah kita lakukan perbaikan. Kenapa draft protokol ini harus kita tuangkan nanti dalam surat edaran Pak Bupati, ketetapan Bupati, terus berkekuatan hukum kan untuk melaksanakan itu. Nah, kita harapkan minggu ini selesai. Kekuatan hukum itu sudah selesai. Kita kegiatan fisik sudah mulai kita lakukan. Persiapan teman-teman di lapangan bagaimana mempersiapkan. Kami pemerintah juga membantu menggunakan anggaran PB, rencana membuat beberapa wastafel di tempat objek wisata, karena orang yang hadir itu kan harus, kita hanya ngomong kan tapi ada fasilitas kan nggak bisa juga.
Nah, ini kita siapkan. Ini Pak, terkait ini kan karena COVID ini kan banyak anggaran yang dialihkan, kemudian kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pariwisata untuk menggait pariwisatawan kan juga berkurang gitu kan. Untuk target tahun ini gimana Pak? Target kunjungan wisata baik orang maupun pendapatan dari wisata bagaimana dari dinas Pak? Ya, target awal kita adalah 16,6 miliar. Satu Ya, tahun ini Pak ya? tahun yang lalu kan 12,2 miliar ya. Tahun ini kita naik 16,6 miliar. Rencana kita seperti itu rencananya. Tetapi dengan kondisi seperti ini kita kemarin melakukan revisi. Kita turun karena kondisi COVID yang belum jelas ini. Bagi saya sebenarnya kalau kita siap nanti kita bisa mentarget yang lebih tinggi lah. Tapi untuk sementara kita menarget 7,1 masalah. Saya lupa ke apal itu ya. Target barunya ya. Nah, itu yang kita coba lah. Kita monggo diangkat dari nonton. Lama masanya itu. Nah, itu yang coba kita itu kan ya. Mudah-mudahan itu bisa kita capai. Tapi kalau ini udah bergerak, insya Allah dengan semangat bersama, dan kami juga menyusun anggaran, karena anggaran kami kan habis juga untuk semua dialihkan. Kami sudah mengajukan anggaran ke Pak Bupati untuk dalam rangka new normal ini. Kita coba segera akan itu. Iya. Berarti tetap ada ini ya, revisi target. Kalau untuk wisatawan, kalau boleh tahu target jumlah orangnya adakah? Enggak. Kemarin kan kita dari 2016 ini dengan 16,6 miliar itu kunjungan wisata kita 2,3 juta. Rencana kita. Untuk tahun ini? Kena 7 itu sekitar setengahnya lah. Kita tetap semangat, setengahnya kita capai. Ya kan? Karena kami triwulan pertamanya tercapai, kami over. Triwulan pertama kami over. Udah lebih target? Melebihi target kami, triwulan pertama. Triwulan pertama 2020. Triwulan pertama kami mencapai target. Over target kami malah triwulan pertama. Dengan semangat teman-teman. Tapi begitu langsung Corona Maret itu kena, kita langsung down. Ya, tapi teman-teman semangat. Boleh dilihat bahwa di kawasan wisata kita tetap, teman-teman tetap menjaga kebersihannya, melakukan bersihan secara berkala, sehingga di lokasi-lokasi kami cukup terjaga lah. Sehingga perubahan-perubahan ini bisa menambah semangat teman-teman untuk lebih aktif membersihkannya. Oke Pak, mungkin itu aja. Atau ada pesan-pesan untuk para, kan targetnya kan akan 18 ya, kalau misalnya lancar semuanya. Untuk para wisatawan yang ingin ke Pacitan atau teman-teman yang selama ini di rumah kan udah banyak yang ini kapan dibuka gitu. Pesan untuk para wisatawan dan para pengunjung nantinya ketika sudah dibuka seperti apa dari Dinas Pariwisata? Oke, kami melalui Dinas Pariwisata menghimbau kepada para pengelola kawasan wisata yang sekarang sedang tutup, yang tetap punya semangat, ayo kita persiapkan diri kita mengikuti standarisasi new normal pada kesehatan pariwisata kita. Mari kita siapkan semaksimal mungkin, karena kesiapan ini menjamin kesehatan bagi diri kita dan kawasan kita. Dan pada para wisatawan yang akan hadir di Pacitan, yang sudah kangen dengan Pacitan, sudah rindu dengan keindahan panorama yang ada di Pacitan, kami tunggu kedatangannya. Tetapi kami mengingatkan bahwa dengan new normal, kita harapkan juga teman-teman para wisatawan mengikuti new normal. Sehat itu wajib hukumnya, karena kita hadir ke kawasan wisata itu untuk kesehatan. Jadi harus sehat, hadir harus sehat. Kemudian mengikuti tata cara new normal di kawasan wisata Pacitan. Kami tunggu kunjungan para wisatawan di semua destinasi wisata Pacitan. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya Pak Andi. Oke.